Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di pertemuan ke-7. Hari ini kita akan berbicara mengenai penginderaan dan persepsi. Sebelumnya teman-teman bisa mengamati ada dua gambar di sini ya. Jadi yang pertama ada gambar ruang kelas dan yang kedua ada gambar, saya yakin teman-teman semuanya kenal ya, ada Presiden kita Bapak Jokowi. Nah, coba teman-teman perhatikan kedua gambar ini dan coba teman-teman mempersepsikan kedua gambar ini. Apa yang teman-teman pikirkan atau apa yang teman-teman bayangkan ketika melihat dua gambar ini? Nah, berkaitan dengan dua gambar tersebut, sebenarnya ini berkaitan dengan persepsi ya. Yang pertama namanya persepsi benda dan yang kedua namanya persepsi interpersonal. Karena istilahnya adalah persepsi benda, maka memang yang kita lihat tadi ruang kelas ini berkaitan dengan benda-benda fisik ya yang bisa kita lihat secara kasat mata. Sementara persepsi interpersonal ini berkaitan dengan orang-orang ya yang ada di sekeliling kita. Nah, apa bedanya persepsi benda dan persepsi interpersonal? Yang pertama, kalau persepsi objek itu stimulinya atau rangsangannya berupa gelombang, cahaya, suara gitu ya, temperatur, kemudian suhu ya, kaitannya dengan itu juga ditangkap melalui panca indera. Panca indera kita kan ada 5 ya, yang teman-teman kenal. Kemudian dari stimulasi yang ditangkap itu kemudian akan diteruskan pada otak. Kemudian pada orang itu tidak hanya dipengaruhi oleh cahaya, gelombang dan sebagainya, tapi juga ada verbal ya, kaitannya dengan misalnya orang itu mengatakan sesuatu itu, maka pesan-pesannya akan kita tangkap. Nah, pada persepsi objek biasanya kita hanya menanggapi sifat-sifat luar objeknya. Jadi benda apa sih yang kita lihat gitu ya, bentuknya seperti apa, teksturnya seperti apa, terbuat dari apa, biasanya hanya seperti itu. Nah, tapi kalau persepsinya pada orang, biasanya kita juga mencoba memahami apa yang tidak ditangkap oleh alat indera. Jadi berkaitan dengan pengalaman kita dengan orang tersebut ya, atau mungkin kita kenal ya dengan orang tersebut secara personal sehingga kita tahu karakteristiknya gitu. Nah, itu akan juga mempengaruhi persepsi kita pada orang tersebut. Kemudian biasanya pada persepsi objek kita tidak memberikan reaksi emosional ya. Jadi kalau kita melihat meja ya udah itu meja, atau kursi ya itu kursi. Tapi kalau biasanya berkaitan dengan persepsi interpersonal, maka ada ya reaksi-reaksi emosionalnya. Jadi ada perasaan-perasaan tertentu yang muncul ketika kita mempersepsikan seseorang ya, bisa seperti senang, marah, sebel, jengkel dan sebagainya. Nah, yang terakhir biasanya jika berkaitan dengan persepsi objek itu akan cenderung tetap gitu. Jadi ketika kita mempersepsikan suatu benda dari satu waktu ke waktu yang lain biasanya akan konsisten. Sama seperti itu, kita melihat itu meja untuk menulis gitu ya, atau meja itu misalnya sudah usang gitu ya, atau perlu perawatan. Nah, itu nanti kalau mejanya tetap seperti itu terus dari waktu ke waktu, maka kita ya cenderung akan mempunyai persepsi yang sama. Tapi kalau persepsi interpersonal ada kemungkinan untuk berubah ya, mungkin dari waktu ke waktu karakter seseorang meskipun cenderung sama ya, tapi mungkin kondisi mood gitu ya, sedang baik atau sedang buruk, atau mungkin pengalamannya sedang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, tentu itu juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu mempersepsikan orang lain. Secara umum, proses terjadinya persepsi itu ada 4 tahap ya, ada sensasi. Sensasi itu proses pendeteksian stimuli atau rangsangan tadi yang dari luar ya, jadi ada cahaya, ada suara, ada apa lagi, tekstur gitu ya. Nah, itu sebagai akibat perangsangan reseptor dari lingkungan. Jadi ditangkap dulu sensasinya oleh panca indera. Kemudian terjadi transduksi. Transduksi ini proses mengubah energi fisik ke energi kimia listrik untuk disampaikan ke otak. Jadi dari sensasi yang dirasakan oleh panca indera tadi kan diteruskan gitu ya, sampai ke otak. Nah, kemudian
Kemudian dari transduksi terjadi yang namanya persepsi tadi. Jadi otak melakukan integrasi ya, rekognisi, jadi mengenal, kemudian reorganisasi, mungkin juga mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kemudian melakukan interpretasi, dimaknai gitu ya. Jadi dari mengenal sensasi-sensasi tersebut, kemudian dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya atau mungkin perasaan-perasaan sebelumnya, lalu kemudian melakukan interpretasi atau pemaknaan dari apa yang dilihat. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan. Jadi ketika sudah memiliki persepsi tertentu, kemudian biasanya individu memberikan reaksi ya atau tanggapan dalam bentuk perilaku atau sikap. Jadi sangat berkaitan ya antara apa yang dipersepsikan seseorang dengan sikap serta perilaku yang akan dilakukan setelahnya. Kemudian, nah ini adalah 5 alat indera ya, panca indera kita. Ada penglihatan, pendengaran, pencecapan, pembau, taktil ya, peraba. Jadi proses sensorik itu mekanisme kerja alat indera yang paling awal ya, yang dimiliki oleh manusia dalam menerima informasi dari lingkungan. Jadi panca indera itu semacam pintu gitu ya, pintu yang dimiliki oleh tubuh kita. Karena apa? Karena informasi di sekitar itu ya ditangkapnya melalui panca indera. Misalnya ada satu panca indera ini yang tidak berfungsi dengan optimal, artinya mungkin terdapat gangguan di sana, atau mungkin memang tidak berfungsi sejak lahir, atau terjadi kerusakan karena sebuah peristiwa misalnya ya. Nah, tentu informasi yang akan ditangkap tidak maksimal. Misalnya matanya tidak berfungsi secara optimal, maka yang bekerja tinggal telinganya, pencecapnya, penciuman, sama peraba. Begitu juga dengan yang lain ya. Jadi kalau misalnya pendengarannya tidak berfungsi, maka yang berfungsi tinggal 4 yang lain. Nah, kemudian alat indera ini tadi dia sebagai pintu, artinya dia yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya, karena lingkungan tadi yang kemudian memberikan berbagai rangsangan dan informasi ya. Jadi manusia atau tubuh itu akan terkoneksi, terhubung dengan lingkungan di sekitarnya jika alat-alat indera ini berfungsi dengan optimal. Nah, keberfungsian alat indera ini tentu juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki persepsi. Ya, kalau misalnya penglihatannya agak kabur atau misalnya dia minus gitu ya, ternyata ketika melihat suatu benda kurang jelas. Nah, ini juga tentu akan mempengaruhi persepsinya. Atau mungkin ketika mendengar sebuah informasi, ternyata pendengarannya agak bermasalah nih, jadi yang didengar itu ternyata keliru ya, harusnya yang diinformasikan adalah A, dia nangkepnya B gitu, sementara A dan B itu misalnya saling bertentangan gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi persepsi yang muncul. Nah, mengumpulkan informasi itu biasanya ada dua langkah ya. Jadi tadi kita nangkep informasi di sekitar itu dengan sinyal-sinyal elektrik gitu ya, kemudian diteruskan ke otak. Nah, dari otak kemudian itu dirubah ya menjadi sensasi-sensasi tertentu. Kadang nggak sadar juga ya kita merasakan sensasi itu, kemudian akan berubah menjadi persepsi. Nah, kadang ketika melihat satu hal yang sama dari dua orang yang berbeda, mereka akan mempersepsikan itu sesuatu yang berbeda. Seperti gelas ini ya, ada orang yang mengatakan, oh itu gelasnya setengah isi, ada yang mengatakan, oh gelasnya itu setengah kosong gitu ya. Artinya mungkin dari satu orang dia fokus melihat gelas yang sudah terisi, sementara pada yang lain dia fokus melihat bagian yang kosongnya, sehingga dia akan menyebutkan dua hal yang berbeda meskipun yang dilihat itu sebenarnya hal yang sama. Jadi bisa jadi persepsi itu
bias gitu ya, terdistorsi, berubah ya sesuai dengan juga orang-orang yang mengalaminya. Nah, ini adalah beberapa hal terkait sensasi dan persepsi. Jadi kalau sensasi itu sejumlah informasi yang relatif kurang bermakna. Jadi ya belum ada maknanya ya, dia hanya semacam gejala perasaan-perasaan gitu ya. Modalnya apa? Modalnya ya karena punya indera ya, kemudian pemrosesannya melalui reseptor dan seleksi. Jadi diterima gitu ya, kemudian disaring gitu ya, sensasi mana yang ingin dirasakan. Kemudian dimensi penginderaannya ada kualitas, intensitas, durasi, kemudian bersifat objektif. Jadi kalau misalnya ya kita berada di suhu ruangan yang dingin, nah mayoritas orang-orang yang berada di lingkungan tersebut akan merasakan dingin juga. Walaupun toleransi kedinginan masing-masing orang itu beda, tapi yang namanya suhu itu kan objektif ya. Nggak mungkin satu orang itu merasakan suhu 30 misalnya berapa 30 derajat sementara yang lain merasakan misalnya 35 derajat, atau dalam udara dingin misalnya satu orang merasakan suhu 20 derajat, yang lainnya juga pasti merasakan suhu yang sama, hanya toleransinya berbeda. Sementara kalau persepsi ini gabungan gitu ya, ratusan sensasi. Jadi modalitasnya itu ya karena ada sistem inderanya itu juga ada pengalamannya. Jadi nggak hanya mengandalkan informasi yang diterima aja, tapi juga dengan pengalaman yang pernah didapatkan. Kemudian pemrosesannya itu ada bottom up dan top bottom. Maksudnya kadang dari pengalaman-pengalaman yang ada disimpulkan menjadi satu makna, atau bisa juga dari satu makna itu kemudian dipecah menjadi pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan makna tersebut. Nah, kemudian dimensi penginderaannya ini berkaitan dengan durasi dan intensitas, kemudian sifatnya subjektif. Kalau sensasi tadi objektif, sementara kalau persepsi ini subjektif karena setiap orang akan mempunyai persepsinya sendiri-sendiri atau pemikirannya sendiri-sendiri gitu ya. Karena apa? Tadi karena dipengaruhi oleh salah satunya pengalaman ya. Oke, nah ini sistem indera kita. Jadi penglihatan dipengaruhi oleh gelombang, intensitas, kompleksitas cahaya. Kemudian kalau pendengaran itu berkaitan dengan suara gitu ya. Berkaitan dengan juga dipengaruhi oleh frekuensi juga, amplitudo gitu ya, kencang atau lirihnya suara, gelombang suaranya gitu ya. Kemudian hidung itu bisa mencium berbagai aroma yang terpisah, dan ketika kita mencium bau sesuatu itu bisa aja memanggil kita dari ingatan masa lampau gitu ya. Misalnya kita mencium bau masakan, ingat ibu di rumah, mencium bau parfum misalnya ya, ingat ketika kita jalan-jalan di mana, mencium bau nggak enak gitu ya, bikin mengingat sesuatu yang mungkin juga tidak mengenakan bagi kita. Kemudian pencecap ya, di lidah kita itu ada 10.000 pintu rasa atau papila ya namanya, di sekitar mulut dan tenggorokan, dan itu juga dipengaruhi genetik. Jadi rasa-rasa yang kita dapatkan ya di lidah kita itu terima kasih pada bintil rasa ini, karena kalau nggak ada bintil rasa itu kita nggak bisa merasakan apa-apa. Kemudian taktil atau peraba. Nah ini untuk merespon ya rasa, sentuhan, tekanan, temperatur. Manfaatnya apa untuk indera peraba itu untuk mengenali potensi bahaya dan merespon rasa sakit. Jadi kalau misalnya indera perabanya itu tidak berfungsi maksimal, itu bahaya. Karena apa? Bisa jadi kita sedang kena setrika nih, tapi nggak sadar karena nggak ngerasa kulitnya. Akibatnya apa? Kita bisa cedera, ya, bisa terbakar kulitnya, tapi kita sendiri nggak tahu. Atau mungkin terluka karena misalnya gores pisau, ya, tapi nggak sadar, dan dia misalnya nggak segera ditangani ketika darahnya mengucur misalnya. Nah ini tentu akan menjadi sebuah situasi yang membahayakan. Oke, nah di sini ada permainan. Sebenarnya ini asik kalau kita lakukan di kelas ya. Kalau di kelas, kalau di video seperti ini sepertinya akan cukup memakan waktu. Tapi ini kaitannya dengan cara informasi yang kita tangkap gitu ya di panca indera, kemudian bagaimana otak kita memproses. Jadi ini sebenarnya teman-teman nanti akan diminta untuk menyebutkan ya
apa yang teman-teman lihat, jadi bukan membacanya. Jadi nanti teman-teman kalau lihat kolom seperti ini kan dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, ini yang diminta sebenarnya untuk menyebutkan warna yang digunakan dalam setiap kata. Jadi yang disebutkan adalah warnanya, bukan katanya. Coba teman-teman bisa nggak menyebutkan dengan cepat kata apa yang warna ya, warna apa yang dituliskan di setiap kata itu. Misalnya merah nih, merah ini warnanya biru, jadi teman-teman menyebutkan biru, hijau, merah. Saya sendiri juga jadi ini ya, susah ternyata. Nah, coba teman-teman bisa apa enggak? Nanti silahkan dicoba ya. Oke, nah macam-macam persepsi itu ada namanya persepsi kedalaman, persepsi gerak, persepsi bentuk. Ya, kalau teman-teman suka main di dunia terbalik atau apa ya namanya, kalau di XT Square itu ada yang namanya Dualek ya, studio Dualek. Jadi di sana ada gambar-gambar ya, nanti mereka akan pura-puranya apa namanya, dia yang kebalik gitu ya, jadi seluruh perabotnya nempel di langit-langit gitu ya, atau gambar-gambar seperti ini. Jadi ini adalah persepsi kedalaman. Jadi karena cara menggambarnya itu menggunakan teknik tertentu ya, sehingga seakan-akan mereka ini memang sedang nyebrang ke sebuah di atas sebuah jurang gitu ya, padahal sebenarnya enggak, ini mereka juga berdiri di lantai datar biasa aja gitu. Nah, bayi pun sebenarnya juga udah punya ya persepsi kedalaman. Jadi kalau menurut sebuah penelitian, bayi yang kemudian diletakkan di pinggir meja itu, dia lihat dulu ke bawah, dia udah bisa mempersepsi kedalaman, sehingga dia mikir-mikir nih mau turun bahaya apa enggak gitu. Jadi kalau ketika mau jalan melewati meja itu, dia akan stop gitu, karena dia sudah bisa mempersepsi kedalaman. Kemudian persepsi gerak. Persepsi gerak itu kemampuan mempersepsi objek yang nampak bergerak ya, sama seperti kita di dalam kereta api misalnya, kemudian kita jalan, nah seakan-akan kita akan lihat pohonnya itu bergerak, padahal yang bergerak kan kita ya. Kemudian juga persepsi bentuk. Persepsi bentuk ini dia pengorganisasian figure and ground dan prinsip pengelompokan. Jadi ketika kita melihat gambar yang nggak utuh ya, kadang kita bisa membayangkan benda atau bentuk utuhnya itu yang seperti apa ya. Kalau kayak gini ya, misalnya kita udah bisa bayangkan, oh kalau bentuk aslinya apel itu yang nggak keroak ya, yang nggak apa namanya ya, kalau bahasa Jawanya keroak ya, yang nggak apa istilahnya ya, yang nggak terpotong itu nggak seperti ini, atau bentuk yang utuhnya seperti apa, kita bisa bayangkan. Sama seperti ini ya, jadi prinsipnya itu ada yang namanya prinsip figure and ground. Jadi kalau figur itu lebih memperhatikan stimulus tertentu dibandingkan yang lain. Jadi misalnya kita lebih memperhatikan di sini bagian putihnya daripada hitamnya, atau mungkin kita bisa memperhatikan bagian kepalanya ini aja daripada bagian yang lain. Jadi kita lebih fokus pada satu bagian tertentu. Sementara figure and ground itu tadi ya, kita lebih fokus pada satu hal, kemudian yang lain dijadikan latar belakangnya gitu. Jadi kita tergantung nih mau fokus melihat bagian fasnya atau bagian wajahnya. Ketika kita fokus melihat wajahnya, maka yang putih ini akan menjadi latar belakangnya, ground. Ya udah, dia kertas putih aja, nggak bentuk apa-apa. Begitu juga dengan ini, ketika kita fokus lihat fasnya aja, gambar muka ini dia nggak berarti apa-apa. Oke, nah hukum Gestalt ini kemarin sempat saya singgung ya. Jadi hukum Gestalt itu ada yang namanya proximity ya. Jadi kita cenderung mempersepsi stimulus yang berdekatan sebagai satu kelompok. Jadi misalnya ini karena berdekatan, kita menghitung ini sebagai satu kesatuan. Ini kesatuan yang lain, ini kesatuan yang lain. Sementara kalau closure itu kerja otak manusia untuk melakukan proses melengkapi informasi yang diterima, walaupun sebenarnya stimulusnya nggak lengkap. Contohnya ini sebenarnya kan nggak ada garisnya sama sekali ya, tapi di pikiran kita ini membentuk sebuah bintang ya, karena
satu dengan yang lainnya itu entah bagaimana seakan-akan ini terhubung, padahal di sini nggak ada garisnya. Tapi kita secara otomatis aja melihat ini sebagai bintang gitu ya. Ini gambar panda juga ya. Ini gambar pandanya kan sebenarnya nggak penuh ya garisnya. Di atas kepalanya juga nggak ada gambarnya, nggak ada garisnya yang membentuk kepala. Tapi secara otomatis persepsi kita langsung bermain ya, sehingga kita langsung bisa membayangkan bahwa ini adalah gambar panda yang utuh. Oke, hukum Gestalt yang lain adalah similarity. Jadi seseorang cenderung mempersepsi stimulus yang sama sebagai satu kesatuan. Jadi ini ketika kita melihat yang seperti ini ya, kita akan mempersepsikan yang satu kesatuan itu adalah yang warnanya abu-abu karena ini punya ciri yang sama. Kemudian simplicity. Setiap stimulus itu akan dilihat menurut bentuknya yang paling simple. Jadi ketika kita melihat seperti ini, kita akan lebih fokus pada hal yang lebih sederhana ya, lebih mudah. Kalau ini mungkin kalau saya lihat ini gambar kepala dibandingkan dengan gambar apa ini, komodo atau apa ini ya. Sementara kalau ini saya lebih bisa nangkep ini gambar tangan ya, padahal di sini ada gambar kepala dan sebagainya. Oke, nah kemampuan dan penyebab perbedaan persepsi itu ya bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Jadi sifat bawaan, periode kritis ya. Periode kritis itu adalah satu masa di rentang kehidupan di mana ketika diberikan stimulasi itu akan direspon dengan sangat baik. Kemudian kebutuhan, kepercayaan, emosi, ekspektasi, faktor eksternal ya. Kemudian perhatian. Nah, manusia itu cenderung fokus pada 1-2 objek aja. Jadi nggak bisa fokus pada banyak objek gitu ya. Kemudian kalau kebutuhan, ya harapan sesaat atau menetap pada diri seseorang. Sistem nilai itu kaitannya dengan apa yang disepakati di masyarakat, bagaimana penilaian masyarakat terhadap sesuatu. Jadi kita bisa mempersepsikan sesuatu itu sebagai baik atau buruk, kadang juga dipengaruhi oleh penilaian pada masyarakat. Kemudian pengalaman, jelas banget ya, pengalaman ini akan mempengaruhi persepsi kita. Adanya pengalaman masa lalu yang berbeda itu juga membentuk persepsi yang berbeda-beda pada setiap orang. Gangguan kejiwaan itu juga bisa menyebabkan gangguan persepsi ya, contohnya kayak halusinasi, delusi gitu ya. Nah, ilusi persepsi ternyata juga bisa terjadi. Terjadinya itu ketika petunjuk sensorik tidak tepat mengarahkan sehingga ditafsirkan secara keliru. Misalnya dari gambar ini sebenarnya mungkin teman-teman akan melihat ini adalah sebuah garis yang beda panjangnya. Padahal sebenarnya ini 2 garis yang sama panjang loh. Cuman yang membedakan satu garis arah panahnya keluar, yang satu arah panahnya ke dalam, sehingga mungkin yang ini dilihat lebih panjang yang bawah ya. Padahal ini adalah 2 garis yang sama-sama panjang gitu. Nah, ilusi individual itu bisa meningkat menjadi ilusi sosial dan menimbulkan masalah. Jadi kalau satu individual mengalami ilusi, bisa juga itu nanti kalau meluas gitu ya, akan menjadi ilusi sosial dan akhirnya menimbulkan masalah tertentu. Kemudian contohnya ilusi sosial itu kayak apa? Oh, misalnya ada stereotype. Stereotype itu anggapan-anggapan yang kurang tepat di masyarakat. Misalnya apa? Oh, stereotip perempuan itu harusnya di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Perempuan itu ngurus rumah tangga aja gitu ya. Nah, ini kalau misalnya menjadi salah, mungkin suatu saat, mungkin dulu ini jadi ilusi individu, kemudian jadi ilusi sosial ya. Nah, kemudian mungkin saat ini sudah bergeser ya eranya, sehingga perempuan sudah tidak memiliki stereotip seperti itu lagi. Atau mungkin juga stereotip kalau orang, mohon maaf ya kalau ada teman-teman dari luar Jawa, mungkin dulu ada yang memiliki pandangan bahwa kalau orang-orang dari etnis atau daerah tertentu itu dikenal misalnya ngomongnya kasar atau ngomongnya keras banget, itu stereotip. Sehingga nanti kalau misalnya dia berhubungan dengan orang tersebut punya stereotip seperti itu, sehingga perilaku atau sikapnya kan juga akan terpengaruh gitu dan sebagainya.
Ya, nah persepsi sosial ini berkaitan dengan menginterpretasi dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi dalam hal sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan dalam diri orang yang dipersepsi. Jadi contohnya ada halo effect ya. Halo effect itu adalah efek yang dialami oleh seseorang berkaitan dengan first impression yang didapat. Jadi misalnya nih, saya ketemu sama teman-teman. Nah, kemudian saya punya first impression yang baik dari teman-teman. Kemudian halo effect ini adalah persepsi saya setelahnya itu dipengaruhi dengan persepsi yang baik di pertemuan pertama itu. Atau sebaliknya, ketemu pertama itu udah nggak baik persepsinya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi untuk persepsi yang setelah-setelahnya. Nah, oke teman-teman, itu adalah materi tentang penginderaan dan persepsi. Jika teman-teman ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silahkan boleh komentar ya di kolom komentar, atau boleh juga teman-teman menuliskan pertanyaan di grup, insya Allah nanti akan saya tanggapi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.